Wonder Egg Priority. Di balik visualnya yang bagus dan menarik mata, ada sesuatu yang sangat aneh di dalam itu anime. Dan menurutku itu sangat mengganggu. Halo Indogamers, para Wibu Denial. Selamat datang lagi bersama gue, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan Jepangan lainnya. Jadi, kali ini aku mau membahas anime yang bagus sekaligus jelek menurutku. Hah? Kok bisa? Makanya, bersabarlah dan nonton video penjelasanku ini sampai akhir, biar kalian nggak rusak ininya gitu, terus asal komen. Wonder Egg Priority bercerita tentang 4 orang perempuan yang bertarung di alam mimpi. Masing-masing dari mereka itu punya background cerita yang berbeda, tapi mereka semua itu punya kesamaan yang hampir sama. Mereka punya keinginan untuk bunuh diri. Sebelum mereka pergi ke alam mimpi dan bertarung di sana, mereka diberi sebuah telur yang di dalam dunia mimpi telur itu akan menetas, dan tugas mereka adalah untuk melindungi isi telur. Ya itu tugas mereka. Tujuan mereka bertarung di alam mimpi dan melindungi isi telur yang menetas adalah untuk mencegah orang yang di dalam mimpi mereka mati dan akhirnya bunuh diri. Alasan mereka mau bertarung di dunia itu adalah janji. Mereka dijanjikan semakin banyak mereka mencegah orang yang bunuh diri, mereka akan membawa orang yang mereka sayangi atau sahabat mereka itu hidup kembali. Apa yang jadi masalah dari anime ini? Sebenarnya ada 2 poin masalah besar yang ada di anime ini, yaitu cerita dan masalah produksi. Tapi kita akan bahas dulu satu-satu, dan pada dasarnya aku bakal bahas ceritanya dulu. Konsep awal dari cerita ini sumpah keren banget. Aku suka banget sama konsep cerita di anime ini. Konsep awalnya dari anime ini sumpah bagus banget. Bayangin kayak bertarung di dunia mimpi untuk menyelamatkan orang dari ketakutannya dan menghindarkan orang itu dari bunuh diri. Aku mikirkannya aja sudah cukup merinding, merasa keren gitu. Gila, ini konsepnya asik banget untuk diikuti. Berikutnya yang kusuka itu ada animasinya. Selain konsep ceritanya, animasinya juga keren banget. Animasinya indah banget, bagus banget, dan wadaw, mantap lah pokoknya. Ini adalah anime dengan tier yang wajib nonton untuk pemandangan mata gitu, setidaknya untuk cuci mata. Dari 2 hal seperti cerita yang konsepnya keren banget dan animasi yang visualnya bagus banget, ada beberapa hal yang aku gak suka dari anime ini, dan aku akan jelaskan kenapa aku gak suka sama anime ini ujung-ujungnya. Cerita pertama, ceritanya bagus tapi tiba-tiba kayak apaan sih gitu. Untuk cerita dari anime ini, di awal episode 1 sampai mungkin episode 5 atau episode 6, mungkin semuanya kelihatan normal dan baik-baik saja. Aku menikmatin animenya, sumpah seru banget. Tapi mulai ada masalah muncul di episode 7. Entah kenapa di awal cerita di anime ini sangat terpecah dan gak jelas fokusnya mau ke apa dan siapa dan kenapa. Di awal episode kita dituntun untuk mengikuti perspektifnya Ohto Ai. Terus kita diberikan lagi sudut masalah dan sudut pandang dari 3 karakter lainnya seperti Rika, Momoe, dan Neuru, ya itulah pokoknya. Aku sebagai penonton gak dapat jawaban dari misteri yang sebenarnya ada apa di anime ini, dan mereka malah membuat pertanyaan-pertanyaan baru yang gak kejawab juga ujung-ujungnya. Jadi kalau diibaratkan, anime ini bukan gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang lagi yang lebih dalam, dan tidak ada yang nutup, jadi tidak jelas misterinya seperti apa. Terus yang bagian gak penting dari cerita ini adalah alasan kenapa orang-orang itu pengen punya keinginan bunuh diri. Gampangnya mereka punya keinginan bunuh diri karena dihasut oleh AI bernama Frill yang diciptakan oleh 2 orang. Target dari AI itu adalah anak cewek berumur 14 tahun, karena katanya anak 14 tahun itu gampang dipengaruhi. Dan ya menurutku itu sampah banget dan kelihatan kayak apa sih Bujang? Tidak jelas gitu maksudnya apa. Begitu aku masuk ke episode yang menceritakan tentang AI itu, aku bingung dan mencoba berpikir keras sekeras mungkin. Apa yang ingin disampaikan oleh si penulis cerita di episode ini? Dan AI itu merepresentasikan apa? Ini cerita tentang emosi manusia dan tentang kasus bunuh diri yang menurutku sangat sensitif dan ya cukup menarik untuk diikuti. Tapi aku nggak dapat maksud dan tujuan dari diceritakannya AI ini apa. Dalam episode sisanya nggak ada lagi tuh cerita tentang emosi-emosi psikologi manusia. Ya sisanya jadi sci-fi yang nggak jelas dan aku nggak peduli apa maksudnya. Ibaratnya film ini tuh kayak film biografi entrepreneur bisnis baju, tapi dalam film biografi itu dimasukin plot perang antar planet. Apakah bisa? Ya bisa banget. Tapi ya apakah bagus? Ya jelas nggak bagus lah. Kayak apaan sih Bujang? Kenapa ada alien Mars yang tahu-tahu datang invasi ke rumah entrepreneur yang jatuhnya mah ini movie yang tidak jelas gitu. Sama juga dengan Wonder Egg Priority. Pada dasarnya ceritanya sudah bagus tentang emosi manusia. Tiba-tiba wah ternyata mereka emosinya labil karena AI.
Fokus dari cerita yang berubah ini yang bikin aku sebagai penonton merasa bingung. Aku nggak puas dengan karakternya, aku nggak puas dengan world building yang nggak jelas, dan tiba-tiba ada AI yang diciptakan oleh 2 orang terus mempengaruhi psikologi manusia. Itu kayak ketertarikan awal di anime ini ya masalah psikologi tadi dan visual animasi yang luar biasa bagus. Tapi kini ngomongin AI yang entah makhluk apa itu. Selanjutnya visualnya luar biasa, tapi luar biasa juga bermasalahnya. Di balik visual yang bagus banget, indah di mata, mereka ini punya masalah produksi yang cukup kompleks. Salah satu indikasi aku sadar dengan masalah produksi adalah episode 7. Episode 7 itu adalah episode recap. Episode recap dalam anime seasonan kayak gini itu adalah salah satu pertanda sesuatu yang buruk telah terjadi. Masalah jadwal produksi ini kayaknya sudah diketahui oleh banyak orang juga, dan bahkan Funimation ngasih tahu kalau ada keterlambatan untuk episode 11. Dari beberapa artikel yang ku baca dan ku dapat, sebagian besar staff di project anime ini adalah staff baru yang masih fresh, yang dimana ini bagus untuk melahirkan bakat-bakat baru di dunia animasi. Tapi aku jadi kasihan dengan mereka kalau misalnya mereka baru bekerja di industri ini dan udah kena deadline yang ketat gitu. Apa nggak stres waktu kerja ya? Saking ketatnya jadwal produksi di anime ini, untuk produksi episode 13, episode spesialnya salah satu produsernya masuk rumah sakit 2 kali, dan setelah 5 jam dirawat dia balik lagi ke studio, lari ke studio untuk bekerja. Sebenarnya masih ada banyak masalah dari scheduling di anime ini. Aku dapat dari kabar burung dan nggak tahu juga kepastiannya. Seperti contohnya cerita animenya dibuat pas waktu animenya masih lagi tayang. Tapi bagusnya aku nggak menemukan sumber yang pasti. Semoga kabar itu tidak benar. Dan juga ada kabar lagi satu. Katanya ada episode yang terlambat diantarkan ke stasiun TV. Itu aku nggak tahu bener atau enggak. Tapi kayaknya itu episode 11. Kalian silahkan riset sendiri lagi. Tapi di balik semua itu, yang kukagumi di sini adalah meskipun produksinya yang sangat mepet dengan jadwal yang sangat rumit dan complicated, anime ini setidaknya punya visual yang sangat luar biasa bagus. Jadwalnya mepet aja, animenya bisa sebagus ini visualnya. Staff-staff yang ngerjain animasi di anime ini pasti sangat-sangat berbakat, dan juga mereka pasti sangat bekerja keras sampai-sampai ada yang jatuh sakit. Jadi sekarang pertanyaanku adalah, dalam anime ini sebenarnya psikologinya siapa yang kena? Karakter utama, Oto Ai yang psikologinya terganggu, atau staf produksinya yang psikologinya terganggu karena sudah kerja keras? Apakah kalian para Indogamers yang sudah nonton anime ini merasakan keluhan yang sama sepertiku? Ya, kalau kalian punya keluhan yang sama, silahkan komentar di bawah. Kalau kalian ketemu isu atau ketemu berita, silahkan komentar di bawah. Dan ya, terima kasih sudah nonton ini video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe Cleansound Studio dan Cleansound Live, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, karena kalau aku live atau upload video nanti muncul notifnya di HP kalian biar kalian gak ketinggalan. Dan kalau kalian mau dapat info tentang aku lebih cepat, kalian bisa follow Instagramku di @admin_yami. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih supportnya para Indogamers. Stay clean and sound. Tapi sebentar, kalau aku pikir-pikir dari beberapa sumber yang ku baca ya, bahkan ini anime produksi sangat-sangat kacau. Kalian lihat aja deh nanti di traktirku admin_yami, ya cari aja di sana. Sumpah nggak bayar, gratis, cuma kasih link doang kok. Dah, dadah.